teman-teman kita sudah terlebih dahulu. Itu kan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, tapi sebelum kita mulai, coba dicek dulu kanan kirinya, bawahnya apakah masih ada sampah yang belum dibuang atau dibersihkan? Masih ada ya? Silakan dibuang dulu. Nah, seperti makalah mengatakan bahwa an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi dengan kita menjaga kebersihan kelas kita, berarti kita sudah merawat atau memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin itu kita sudah membahas tentang masa hidup juga, tapi tentang teori-teori masuknya hidup Buddha ke Indonesia. Ada yang masih ingat ada beberapa teori yang masuk ke Indonesia tentang hidup Buddha? Ya, masih? Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, harus berani. Ya, benar sekali. Jadi ada 5 teori tentang masuknya hidup Buddha ke Indonesia. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, sama teori arus berani. Oke, selanjutnya coba kalian amati itu ada gambar apa? Gambar apa yang kalian temukan di situ? Ya, Candi Borobudur sama Candi Prambanan. benar sekali. Itu ada gambar yang pertama itu Candi Prambanan yang berada di perbatasan Klaten Jogja. Terus ada Candi Borobudur yang berada di daerah Magelang. Terus mana yang merupakan peninggalan bercorak Hindu dan mana peninggalan yang bercorak Buddha? Ada yang tahu? Iya, ya. Candi Borobudur bercorak Buddha, Candi Prambanan bercorak. Ya, betul ya. Jadi Candi Borobudur itu adalah contoh candi yang bercorak Buddha. Kalau Candi Prambanan itu candi yang bercorak Hindu. Dan kedua candi ini itu dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, ini nanti berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Lalu apakah ada perbedaan fungsi candi zaman dulu dan fungsi candi zaman sekarang, ataukah sama? Siapa yang tahu? Saya. Atul. Zaman dulu untuk pemujaan roh dan zaman sekarang untuk pariwisata. Iya, benar sekali. Jadi zaman dahulu itu candi digunakan untuk pemujaan roh nenek moyang dan juga untuk menyimpan abu jenazah. Nah, masa sekarang candi ini digunakan sebagai tempat wisata, sarana pendidikan dan juga penelitian. Ini tidak hanya Candi Borobudur dan Prambanan saja, tapi juga candi-candi yang lain di Indonesia seperti Candi Gunung Sangga yang ada di Semarang, Candi Bajang yang ada di daerah. Tujuan pembelajaran dalam materi ini, yang pertama, melalui diskusi kelompok dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nanti kalian diharapkan ibu tayangkan sebuah video yang nanti bisa kalian amati apa saja yang ada di video tersebut. Kali ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Bagaimana? Untuk memperingati upacara itu maka didirikan sebuah dupa. Baik, setelah kalian mengamati video yang ditampilkan tadi, kira-kira hal apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Ada yang mau jawab? Saya Iya? peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia. Peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia. Apakah ada yang mau menambah lagi? Saya Ya? tradisi nenek moyang yang masih dijalankan saat ini yaitu Ngaben dan Mapando. Oke. Tradisi nenek moyang yang masih dijalankan sampai saat ini ada Ngaben tadi ya, pembakaran. Terus Mapanda itu saat pemotongan gigi. Terus ada telur bulani saat bayi berusia 3 bulan. Terus yang terakhir ada ziarah. Jadi kali ini kita akan
Indonesia. Ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Kerajaan Majapahit, Singosari, Kediri, sama Kerajaan Kalingga. Kalian tahu nggak kerajaan tertua pertama di Indonesia itu adalah Kerajaan Kutai. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Ibu lanjut. Nah, nanti kita akan belajar dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, dalam model PJBL ini nanti akan ada 6 tahapan. Tahapan pertama pengenalan. Ini nanti kita akan membuat poster sejarah dari media Canva. Kemarin sudah Ibu singgung kalau kalian harus menginstal aplikasi Canva pada HP kalian masing-masing. Nah, ini contoh poster sejarah yang akan kalian buat nantinya. Paham ya? Paham. Baik, akan Ibu bagi kelompok kalian menjadi 6 kelompok. Ini Ibu sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 nanti membahas tentang Kerajaan Kutai. Silahkan sekarang kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 sebelah situ, sana. Baik, Ibu akan memberikan LKPD yang berisi tentang langkah-langkah pengerjaan proyek tersebut. Nah, silakan kalian baca dan cermati langkah-langkahnya ya. Oh ya, Ibu beritahu, dalam satu kelompok hanya boleh ada 2 HP yang di atas meja. Selainnya HP dimasukkan ke dalam tas. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan kepada Ibu. Baik, semuanya sudah menerima LKPD ya? Sudah. Nah, di situ setelah kalian menentukan proyek kalian yaitu pembuatan poster sejarah melalui media Canva, kali ini kita akan menyusun jadwal, menentukan jadwal pembuatan proyek, langkah-langkahnya dari langkah pertama, langkah kedua sampai seterusnya. Silakan. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Putri Apriliana dan saya di sini sebagai moderator. Kita di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang didirikan Raden Wijaya. Sejarah Kerajaan Majapahit. Yang pertama, lokasi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Brantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Yang kedua, kehidupan. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Saya Chelsea dari kelompok 3 yang bertanya, pada masa berapa Majapahit mencapai kejayaan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Chelsea di kelompok 3 dan jawabannya masa pemerintahan Hayam. Apakah ada pertanyaan lagi? Riana dari kelompok 6 yang bertanya kenapa dinamakan Kerajaan Majapahit? Akan menjawab pertanyaan Mariana dari kelompok 6. Kenapa dinamakan Kerajaan Majapahit? Jawabannya di Kidung Panji Wijaya Kama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, permukiman yang didirikan Raden Wijaya tersebut diberi nama Majapahit yang berasal dari buah maja serta rasa pahit yang berarti Majapahit.
pertanyaan lagi? Kenalkan, saya Luciana Sofianti dari kelompok 2. Majapahit mengucapkan sebuah sumpah yang dikenal dengan nama Palapa. Bagaimana isi sumpah tersebut? Siapa patih yang dimaksud? Kelompok kita belum bisa menjawab isi sumpah Palapa. Apakah ada kelompok lain yang bisa membantu menjawab? Saya. Perkenalkan, nama saya Laila Istiqomah dari kelompok 1. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Isi sumpah Palapa yaitu, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Istiqomah sebagai moderator, dan di samping saya ada Nasruddin sebagai narasumber, dan di sampingnya ada Fajar Amelia sebagai penulis. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Kerajaan Kutai yang akan disampaikan oleh Udin. Silakan. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Jika tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok kalian tentang materi Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana perasaan kalian dalam pembuatan poster sejarah ini? Nah, senangnya itu dalam hal apanya? Desain itu mengenal baru, bisa menambah pengetahuan, gitu ya. Baik, uji mental untuk presentasi ya. Dari situ kita belajar caranya magic, percaya diri. Presentasinya sudah bagus, cuma tadi di awal-awal ada yang sedikit senyum-senyum, terus kelupaan tidak memperkenalkan anggotanya namanya siapa, tapi semuanya untuk keseluruhan sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan masuk pada kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau membantu Ibu dalam menyimpulkan materi kali ini? Siapa? Iya, Lucy. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, Kerajaan. Perlu kalian ketahui, jauh sebelum Indonesia merdeka, itu Indonesia terdiri dari berbagai macam kerajaan dengan aliran, raja, dan agama yang berbeda-beda. Salah satunya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kenapa kita harus belajar materi ini? Ya karena materi ini itu berkaitan tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha itu adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia. Dari enam agama yang diakui, Hindu dan Buddha termasuk di dalamnya. Selain itu, yang kedua, agama Hindu sama Buddha itu masih kita jumpai sampai saat ini. Bahkan seperti yang kalian tahu, wilayah Bali itu adalah mayoritas penduduknya beragama Hindu. Nah, dengan belajar materi ini kita bisa tahu bagaimana Indonesia itu. Silahkan kalian kerjakan soal-soal dalam kuis tersebut lewat HP kalian di Google Form. Linknya sudah Ibu share di grup. Minggu depan kita akan belajar materi tentang masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Kalian bisa mencari sumber dari internet atau kalian membaca buku paket, majalah, bisa sumber bagaimanapun ya. Kalau begitu Ibu akhiri. Sekian perjumpaan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.